Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sejuta Kisah. Semoga saja Anda masih setia bersama kami, channel yang selalu menghadirkan cerita-cerita misteri menarik. Kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Rumah Kos Bekas Pesugihan, Part 3, tamat. Minggu pagi kita kembali ke rumah kos. Rumah ini tumben-tumbenan sepi. Biasanya kalau minggu begini, Ani dan Iva suka senam di depan teras. Apa mungkin mereka belum bangun? Atau mereka sedang pergi? Muh memarkir motornya dan aku turun tanpa menunggu Muhammad. Aku langsung masuk ke dalam rumah. Pintu dibiarkan terbuka, sementara tidak ada satu manusia pun yang terlihat di rumah ini. Aku berjalan menuju kamarku, sampai di mana kamar Sigit. Sampai di depan kamar Sigit, kuhentikan langkahku. Iva dan Ani berkumpul di kamarnya Sigit. Dari balik pintu yang terbuka aku mengintip mereka. Kalian ngapain ngumpul di kamarnya Bang Sigit? Ini, dia lagi sakit. Mau mana? Itu masih di luar, parkir motor. Ujarku sambil melangkah masuk ke dalam kamarnya Sigit. Bang Sigit sakit apa? Meriang, jawab Ani tanpa melihatku dan hampir tak mempedulikanku. Udah dibawa ke dokter? Belum lah, nanti aja biar dianterin samamu, sahut Iva. Sigit tampak menggigil di dalam selimut, badannya berkeringat dan keningnya dikompres air es oleh Ani. Sesekali dia bergumam. Lah, itu Sigit kenapa? Tanya Muh yang tiba-tiba masuk. Sakit meriang. Muh, nanti anterin dia ke dokter ya, jawab Iva. Kalian ganti jagain dia, kita mau pergi, ada urusan, saut Ani. Kalian mau kemana? Tanyaku. Pergi belanja bulanan. Ayo Fa, keburu tambah siang, tambah panas nanti, ujar Ani. Iva dan Ani pun pergi. Sementara Muh duduk di kamarnya Sigit dan aku masuk kamar dan mandi. Setelah mandi aku kembali ke kamarnya Sigit. Sigit udah duduk aja, lagi ngobrol sama Muh. Udah sehat Bang? Tanya aku. Sigit menganggukkan kepalanya. Wajahnya masih pucat dan kelihatan lemas. Ia duduk bersandar di dinding dengan punggungnya yang diganjal oleh bantal. Bang, jangan sakit, ujarku sambil duduk di ujung tempat tidur. Buruan sembuh. Jomblo itu gak boleh sakit. Percuma sakit, gak ada yang nyayang. Nah, bener banget itu kata subuh, sahutmu. Mulutmu itu belum pernah ditabok sama uang segepok ya, hah? Berapa harga mulutmu? Kasih bandrol, aku bayar. Enteng banget kalau ngomong, ujar Sigit kesal. Tadi malam aku ditakutin hantu. Ya Allah, serem banget. Aku dan Mu saling melempar pandang. Di mana? Tanya kami bersamaan. Depan rumah, pulang main jam 2 malam. Habis markirin motor, pas mau masuk ke rumah, ada bau amis. Aku cariin tuh bau. Kalau aja ada bangkai tikus mati di rumah. Pas di samping rumah deket sumur, ada perempuan duduk di bibir sumur. Aku kirain si Iva. Terus aku deketin itu perempuan. Pas deket, ternyata hantu cuk. Mukanya rusak. Serem banget anjir. Hantunya masih tua apa udah muda? Tanyaku. Kebalik goblok, sahutmu sambil memukul kepalaku. Aku meringis sambil mengusap kepalaku. Hantunya udah tua apa masih muda? Nenek-nenek bukan? Ya mana aku tahu itu hantu masih muda apa udah tua. Mana sempat merhatiin. Udah takut setengah mati aku. Pas lihat mukanya, langsung lari jumpalitan. Sampai lemes gila. Gak bisa ngomong ditanyain Iva sama Ani. Ah bang, kau ini muka sangar, badan gede, sama hantu aja takut, ujarku. Emang kau gak takut Bu? Tanya Sigit. Ya takut sih, jawabku sambil nyengir kuda. Ya udah, istirahat kau biar cepat sembuh. Nanti aku anterin ke dokter, ujarmu. Gak usah,
Aku takut disuntik. Kalian berdua kemarin pada kemana sih? Kita habis dari Tulung Agung ke rumah pamannya Bangmu, nanyain. Belum sempat aku menyelesaikan omonganku, Muh menginjak kakiku. Sepertinya dia tidak ingin aku membicarakan yang kita lakukan kemarin. Sigit menatapku penasaran. Apa? Tanyanya. Kemarin aku ngajakin subuh ke Tulung Agung, jenguk pamanku sakit, sahutmu. Ya udah, sana kamu istirahat. Ayo Bu, keluar. Biarin Sigit tidur, jangan gangguin dia mulu. Muh beranjak dari tempat duduknya dan menarik tanganku. Dia menutup pintu kamarnya Sigit. Bang, kenapa abang bohong? Shh, ayo keluar. Muh menarik tanganku dengan sedikit kasar, menyeretku keluar rumah. Udah berasa kayak kambing aja. Aku diseret-seret mulu sama nih orang. Jangan ngomong yang aneh-aneh sama Sigit, Iva dan Ani, ngerti? Kenapa? Nanti mereka takut. Kan semuanya belum pasti bener. Nunggu kabar dari pamanku aja. Aku mendengus dan memutar bola mataku. Iya, baiklah, ujarku. Muh menepuk bahuku. Ya udah, aku mau istirahat dulu. Capek, ngantuk aku. Dia melangkah masuk ke dalam rumah dan meninggalkan aku di teras sendirian. Sumur. Karena cerita Sigit, aku jadi penasaran dengan sumur itu. Kupakai sendalku dan pergi ke samping rumah. Sumur ini ditutup oleh seng dan menyisakan sedikit lubang kecil. Aku menarik seng yang menutup sumur, kuturunkan seng itu. Sambil duduk di bibir sumur, aku melihat ke dalam sumur itu. Gak ada apa-apa di sini selain air. Aku tidak puas hanya dengan melihat dari atas. Di samping rumah dekat jemuran, ada galah yang bersandar di tembok. Ku ambil galah itu dan memasukkannya ke dalam sumur, sambil ku pegangi ujungnya. Wah, sumur ini cukup dalam ternyata. Galah yang panjang ini bahkan belum menyentuh dasar sumur. September malam ini dingin, hujan mengguyur dari tadi sore sampai malam, belum juga reda. Mungkin hari ini langit sedang patah hati, di luar angin bertiup kencang. Barangkali dia kesal karena terlalu lelah menyampaikan rindu titipan dari jiwa-jiwa yang sedang jauh dengan belahan jiwanya. Malam ini terlalu dingin, melebihi dinginnya sikapmu padaku. Aku enggan keluar kamar, ku nikmati malamku dengan bersantai di atas kasur, ditemani buku komik Naruto dan alunan musik dari soundtrack film-film anime dari ponselku. Dan teman-temanku sepertinya mereka juga enggan keluar kamar. Jam menunjukkan pukul 9 malam, pantas saja aku mulai mengantuk. Aku pergi tidur tanpa mematikan lampu kamarku. Semenjak dikelonin setan beberapa hari yang lalu, aku gak mau tidur gelap-gelapan. Sebelum tidur aku mengambil air wudhu dan membaca banyak doa. Aku gak mau kejadian beberapa hari yang lalu kembali terulang. Coba saja bayangin, pas lagi enak-enak tidur meraih mimpi, sambil menggambar pulau-pulau kecil di atas bantal, tiba-tiba ada tangan dingin memelukmu dari belakang. Atau guling di sebelahmu yang biasanya kau peluk ketika tidur, berubah jadi pocong. Pas kamu terbangun, saat membuka mata di hadapanmu ada pocong dengan wajah hancur, muka melotot penuh belatung, dan keluar cairan hijau berbau busuk, sedang kau peluk. Nah, itulah yang sering aku bayangin, makanya aku lebih membuang gulingku ke lantai, dan merelakan tidur tanpa pelukan. Aku tertidur lelap, samar-samar terdengar ponselku berdering. Sambil merem aku meraba-raba kasur mencari-cari ponselku. Ani menelponku, buru-buru ku angkat teleponnya. Kenapa? Kamu udah tidur? Suara Ani bergetar, terdengar seperti sedang ketakutan. Kamu kenapa? Kok seperti ketakutan? Kamu bisa ke kamarku nggak? Please. Iya, baiklah, jawabku. Aku melirik jam di ponselku. Ini jam 2 dini hari. Ngapain Ani menyuruhku ke kamarnya? Pikirku. Sampai di depan kamar aku mengetuk pintu kamarnya. Terdengar suara kunci pintu diputar.
dan beberapa saat kemudian pintu terbuka. Ani segera menarik tanganku masuk ke dalam kamarnya dan segera menutup kembali pintunya. "Kenapa sih?" tanyaku. Ani tampak bingung dan ketakutan, tangannya gemetaran. "Woi, kenapa?" Ada yang aneh." "Apa yang aneh?" tanyaku sambil duduk di kursi. "Janji dulu jangan cerita sama siapapun, aku malu." "Iya, janji," ujarku sambil mengangkat tangan kananku dan mengacungkan jari tengah dan jari telunjukku. "Ada apa?" "Sumpah, kamu gak akan cerita ke siapapun." Aku menghela nafas. "Iya, sumpah." "Sumpah demi apa?" "Sumpah demi kamu." "Demi Allah dong." Iya, ribet banget sih. Jadi cerita apa enggak?" "Kalau nggak jadi aku balik ke kamarku nih. Ngantuk aku." Aku beranjak berdiri dari tempat dudukku. Ani menarik tanganku. Iya, jangan pergi dong." "Iya, habis. Kamu itu mau cerita aja ribet banget sih." "Ah elah." Aku kembali duduk. "Gini Bu," ujar Ani. "Tadi aku pas tidur mimpiin Rio. Kita duduk berduaan. Terus..." Ani menghela nafas dan membasahi bibirnya. "Terus apa?" tanyaku penasaran. Jujur saja aku tidak tertarik mendengarkan ceritanya Ani. Mataku ngantuk. Ayolah, ini masih terlalu malam untuk bercerita tentang mimpi dan kebucinan. Aku ingin dia cepat cerita lalu segera selesai, dan aku bisa balik ke kamarku melanjutkan mimpiku. Aku... Ani memutar matanya, melihat ke atas langit-langit kamar. Dia terlihat resah. Aku memiringkan kepalaku dan melihat wajahnya. "Hei, ayo jadi cerita apa enggak?" Kau tahu, dalam benakku aku mulai gemes, emosi. Ingin rasanya aku meninggalkannya dan kembali ke kamarku. Aku beranjak dari kursi dan menjatuhkan diri ke kasur. "Baiklah, aku tungguin kau sampai siap cerita," ujarku sambil memejamkan mataku. "Aku mimpi bercinta dengan Rio," ujarnya. Mendengar kata-kata bercinta, aku langsung membuka mataku, langsung bangun dan duduk. "Terus?" "Wah, kau ini, imajinasimu liar sekali, saudara. Sampai segitunya mimpi." Ani menoyor kepalaku. "Apa yang kau pikirkan? Hah? Kau pikir aku ini cewek apakah?" ujarnya sedikit tersinggung. "Lah, itu kamu sendiri kan yang bilang." "Iya sih, kau tahu nggak Bu? Mimpiku itu seperti nyata. Rio grepe-grepe badanku. Yang lebih anehnya lagi, pas aku bangun, Ani berhenti bicara. Astagaan, kamu ini loh, kalau cerita itu jangan diputus-putus. Kau kira ini cerita bersambung? Capek aku dengerin." Aku mulai emosi. "Sabar dong, kamu ini jangan uring-uringan gitu dong," ujarnya kesal. "Iya, habisnya kamu ngomong aja pakai dicicil." Pas bangun tidur aku telanjang. Ani menutup mukanya dengan kedua telapak tangannya. "Lah, kok bisa?" "Nggak tahu Bu. Kan aku tidur, kok rasanya sempriwing. Pas aku bangun, aku udah telanjang bulat, nggak pakai baju. Baju sama dalemanku ada di atas kasur, terus celanaku ada di bawah, di lantai." "Lah, kok bisa?" "Udah dibilang nggak tahu Padahal pintu juga udah kukunciin. Kuncinya aku cabut malah." "Kamu nggak ngelindur, harus membuka pakaianmu sendiri?" "Enggak, gila. Pas tidur itu aku pakai baju lengkap. Masa iya tidur aku ngelepas bajuku sendiri?" "Ya kali aja. Kan kamu tadi bilang kamu mimpi bercinta sama Rio. Jangan-jangan kamu ngelindur, terus bajumu kamu lepas sendiri." "Udah gak usah dipikirkan. Gak ada yang masuk ke kamarmu. Kamarmu kan kamu kunci. Quranmu mana?" "Di dalam lemari. Taruh di meja aja di dekat kamu tidur. Udah sekarang jangan mikir yang enggak-enggak. Berdoa sebelum tidur. Kalau bisa baca ayat kursi. Udah tidur sana."
Jangan mikir macem-macem. Besok kita kerja. Ani memegang tanganku. Bu, kamu tidur di kamarku aja lah. Ya udah, ayo tidur. Kami pergi tidur. Aku membelakangi Ani. Aku nengok ke arah Ani. Dia sudah memejamkan matanya. Nggak tahu dia udah tidur atau hanya memejamkan matanya. Sementara aku masih terjaga, aku memikirkan apa yang diceritakan Ani. Sebenarnya ini aneh, tapi aku nggak mau berbicara hal-hal yang membuatnya takut. Apa Ani diperkosa genderuwo? Gumamku dalam hati. Karena aku sendiri tidak tahu, aku tidak ingin menduga-duga. Aku menyisihkan pikiranku tentang Ani. Aku memejamkan mataku dan tidur. Kupikir besok saja aku bertanya pada seorang temanku yang paham dengan hal-hal mistis. Sepulang kerja aku sengaja mengurung diri di kamar. Seperti rencanaku semalam, aku menghubungi temanku, Anto. Dia ini orangnya pendiam dan sangat menyukai hal-hal yang berbau mistis. Di rumahnya ada begitu banyak koleksi keris warisan dari kakeknya, dan topeng-topeng berwajah seram berjajar rapi di dinding di ruangan khusus koleksi keluarganya. Dia juga mengoleksi banyak buku-buku berbau horor. Ditambah lagi dengan ayahnya yang seorang guru silat olah kebatinan di padepokan yang ada di kotaku. Meski dia orangnya sedikit fanatik dengan hal gaib, tapi masalah agama jangan ditanya. Aku sedikit kesal. Beberapa kali aku menghubunginya, namun hanya terdengar bunyi tut 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 dan suara operator yang menjawab. Baiklah, ku coba sekali lagi, kali aja beruntung dia mengangkat teleponku. Assalamualaikum, ujarnya. Akhirnya usahaku gak sia-sia, Anto mengangkat teleponku. Waalaikumsalam. Kemana aja sih? Lama banget ngangkatnya. Kamu sibuk? Enggak, masih di belakang tadi. Kenapa, Bu? Mau ngobrol bentar. Pengen nanya-nanya. Nanya apa? Gini, kamu tahu genderuwo? Iya, kenapa? Aku pernah lihat film, genderuwo itu suka merkosa perempuan. Itu bener apa enggak sih? Iya bener. Aku pernah baca di buku majalah misteri, emang katanya gitu. Genderuwo itu suka memperkosa perempuan. Nah, si perempuan yang diperkosa sama genderuwo itu pasti mimpi lagi wik-wik sama pacarnya atau sama laki-laki gitu. Dia mimpi sampai mimpi basah. Berarti dia lagi diperkosa genderuwo. Dan biasanya bangun tidur badannya kayak capek, terus sakit semua gitu. Apalagi kalau perempuan yang disukai sama genderuwo bisa sering mimpi kayak gitu. Hah? Mimpi basah? Aku pernah loh tidur sampai mimpi basah kayak gitu. Lah, masa? Yang bener? Kan aku tidur, terus mimpi main petak umpet. Pas lagi sembunyi, pingin pipis. Lah, perasaan aku itu pipis di semak-semak bawah pohon pisang. Pas bangun basah semua itu, kasur, selimut, sama guling. Itu ngompol kampret, bukan mimpi basah. Kau ini menyebalkan sekali, ujar Ranto kesal. Lah, mimpi basah itu yang kayak gimana? Ya, tiba-tiba celana dalamnya basah aja gitu, tapi bukan ngompol, nyet. Lah terus? Ya, basah dikit gitu. Kamu tahu sperma kan? Jangan bilang gak tahu ya. Iya tahu. Santai dong saudara, jangan emosi gitu. Aku kan nanyanya baik-baik. Ya habis, bikin kesel. Nah, itu yang dikeluarin sperma, bukan air kencing. Kalau yang kau alami itu ngompol, dodol. Jorok banget. Udah perawan masih ngompol aja kau itu. Gak usah ngatain. Ya udah ya. Udah, itu doang. Iya, cuma mau nanya itu doang. Ya elah, ya udah deh. Tunggu bentar. Apalagi? Kalau cowok juga diperkosa nggak sama genderuwo? Ya enggak lah, ngapain perkosa cowok? Mau ngajakin pedang-pedangan apa dia? Kamu itu nanyanya bikin emosi. Hehehe, maaf.
Kan cuma nanya. Udah selesai belum nanyanya? Kalau udah aku matiin, aku mau pergi. Oh ya udah matiin Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku pun beranjak dari tempatku, duduk dan pergi ke kamarnya Ani. Pas keluar kamar, kebetulan Ani sedang ada di dapur, duduk di meja makan. Aku pun menghampirinya, duduk di depannya. An, aku mau nanya. Nanya apa? Kuseret maju kursiku sambil berbisik aku berkata, tadi malam kamu mimpi basah nggak? Ani yang sedang makan buah pepaya menghentikan makannya dan melihatku dengan tatapan heran. Maksudmu? Tanyanya. Duh, aku bingung jelasinnya gimana. Pertanyaan Ani membuat otakku bekerja keras. Aku tidak mau kalau sampai salah ngomong dan dia ketakutan. Aku terdiam sejenak sambil otakku berpikir keras, berusaha mencari jawaban yang tidak membuatnya kaget. Aku menggigit bibirku tanpa sadar. Begini, aku menghela nafas. Aku cuma ingin tahu aja, kau mimpi basah atau tidak waktu bangun tidur? Kan katamu kau mimpi bercinta dengan Rio. Aku memandangnya sambil meringis. Jujur aku sedikit malu mengajukan pertanyaan ini padanya. Ani menatapku dengan serius, dan yang dilakukannya itu membuatku salah tingkah. Aku benar-benar risih dilihat dengan tatapan mata seperti itu. Ayolah, ini membuatku tidak nyaman. Ada apa sebenarnya? Ani terus menatapku dengan tajam dan sekarang mendekatkan wajahnya ke wajahku. Aku gugup. Aku merasa seperti sedang diinterogasi. Gak ada apa-apa, aku cuma nanya aja. Jawabku sambil menggaruk-garuk kepala. Ah, kau bohong. Pasti ada yang kamu sembunyiin kan? Ayo ngaku. Kau ini sedang gugup kan? Kau sedang berbohong padaku. Ayo jawab, apa yang sedang kau sembunyikan dariku? Aku meringis dan menggelengkan kepala. Gak ada, ya ampun gak percayaan banget sih. Untuk menutupi rasa gugupku, aku meraih permen lollipop dan memakannya sambil memainkannya di mulutku. Bohong, ayolah Bu. Kita ini temenan bukan sehari atau 2 hari. Kita temenan bukan hitungan bulan, tapi hitungan tahun. Dari SMP kita ini udah berteman. Aku tahu kamu seperti apa. Aku tahu bahasa tubuhmu kayak gimana kalau sedang gugup. Kau sering melihat hantu kan? Apa ada yang aneh padaku? Mati aku, gumamku dalam hati. Enggak kok beneran, ujarku sambil meringis. Kuperlihatkan gigi-gigiku yang mungkin berwarna kuning belum gosok gigi. Aku cuma kepo pingin tahu aja gitu. Kalau mimpi wik-wik itu juga bisa mimpi basah apa enggak? Ya enggak lah. Mimpi basah itu kan cuma terjadi sama cowok. Kalau cewek ya enggak mimpi basah. Kalau cewek itu datang bulan dodol. Makanya kalau pelajaran biologi itu jangan tidur mulu. Hei, halo. Maaf Ceng. Saya kan dulu IPS, bukan IPA. Yang IPA kan kamu. Ya, mana paham aku kayak begituan. Apalagi pelajaran perkembangbiakan beranak pinak. Mana paham cantik. An, malam ini aku tidur di kamarmu ya. Kau tidur di kamarku. Ayolah cerita, mimpi basah atau enggak kamu? Aku memelas. Ani menatapku dengan penuh curiga. Aku tidak menyukai dengan tatapan matanya yang seperti itu. Jangan menatapku dengan tatapan seperti itu terus. Kau itu membuatku takut. Caramu menatapku itu seperti ibu tiri, kataku. Baiklah, aku cerita, tapi jangan cerita ke orang lain ya. Aku menganggukkan kepala. Gini Bu, pas aku mimpi bercinta, rasanya itu seperti nyata. Rio grepe-grepe tubuhku, terus nyium-nyium leherku. Nafsuku juga sampai ikut naik. Aku gak tahu aku mimpi basah apa enggak, tapi aku sangat menikmati belayan Rio. Aku sampai gak bisa nahan nafsuku. Kita akhirnya wik-wik, ujar Ani sambil senyum-senyum. Jir, otakku langsung membayangin apa yang diceritain Ani.
Kok bisa-bisanya aku ngebayangin gimana Ani lagi wik-wik. Astaga, aku benci sama otak haluku ini. Kok bisa-bisanya ngebayangin hal kayak gitu? Ih, mesum, ujarku dalam hati. Kupukul-pukul kepalaku biar bayangan itu menghilang dari otakku. Lah, kenapa kamu, Bu? Ani menatapku heran. Aku kaget, ternyata Ani memperhatikanku. Aku meringis. Enggak apa-apa kok, ujarku sambil ketawa kecil. Ya Allah, malu aku. Kamu pasti lagi ngebayangin kan? Ayo ngaku. Ani menggodaku. Dikit. Hehehe, jawabku dengan malu-malu. Ah, dasar Jones mesum. Ani memukul-mukul jidatku. Kamu beneran mau tidur di kamarku? Iya, kita tukeran kamar. Oh gak ah, kamu tidur aja di kamarku bareng sama aku, saran Ani. Ya udah deh. Terdengar suara laki-laki memanggilku dari arah belakang. Aku nengok ke arah suara itu. Apa? Sini, ayo ikut aku. Aku mau ngomong sebentar. Ngomong apa sih, Mu? Serius amat sampai ngajakin subuh pergi. Ngomong di sini aja kenapa? Saut Ani. Ogah, ini rahasia negara. Hehehe. Ayo Bu, malah makan aja kok itu. Aku beranjak dari tempat dudukku dan menghampiri Muhammad. Dia mengajakku berjalan keluar rumah. Dia jalan memimpin di depan, sedangkan aku mengikutinya. Sini, ujarnya sambil berbisik. Kenapa? Aku mendekatinya dan duduk di sampingnya. Kamu cerita apa sama Ani? Gak cerita apa-apa, kita hanya ngobrol, jawabku. Shh, jangan keras-keras ngomongnya. Ada apa? Tanyaku tanpa mengeluarkan suaraku. Muh menoyor kepalaku. Gak gitu juga kali. Kalau kayak gitu, gimana aku tahu kamu ngomong apa? Tadi katanya nggak boleh berisik. Sekarang ngomong nggak pakai suara, bisa lain. Gimana sih? Ngomongnya bisik-bisik aja, onyet. Muh kesal. Bu, tadi pamanku nelpon. Dia bilang rumah ini angker, banyak penunggunya. Ujarmu sambil berbisik. Oh, ujarku sambil asik menjilati lollipopku dan memainkannya memutar-mutarnya di mulutku. Cuma gitu aja. Kok kamu gak kaget? Kamu gak takut? Datar banget nanggepinnya. Enggak, sambil menggelengkan kepalaku. Sebelum kau bilangin kalau rumah ini angker, aku udah tahu kalau rumah ini angker. Orang aku udah sering ditakutin sama penghuni rumah ini. Baru pertama datang aja, udah digangguin suara berisik dari kamar kosong di sebelahku. Terus suara orang nyapu, dikelonin setan di kamar, ditakutin nenek-nenek yang mukanya rata. Terus si Ani. Aku menghentikan bicaraku. Sial, hampir aja keceplosan. Ani kenapa? Enggak apa-apa, jawabku sambil meringis. Kok kamu gak cerita sama aku kalau tidur dikelonin setan? Ya ngapain cerita, nanti kau takut bang. Udah aku mau mandi dulu. Aku pergi masuk ke dalam rumah dan meninggalkanmu sendirian di teras. Aku sengaja pergi ninggalin dia karena aku gak mau ditanya-tanya samamu. Aku meraih handuk yang ada kugantung di belakang pintu kamar, kemudian pergi mandi. Setelah itu kami makan malam. Habis sholat isya, aku rebahan di dalam kamarku sambil membaca komik Naruto yang kemarin belum sempat kubaca habis. Tiba-tiba rasa kantuk menyerangku. Tanpa sadar aku tertidur. Pas kebangun aku kaget. Aku gak pakai baju. Kaosku lepas tergeletak di sampingku. Aku cuma pakai BH aja, tapi masih pakai celana utuh. Langsung kupakai kaosku. Jantungku langsung berdetak kencang. Pintu kamarku terbuka sedikit. Memang tadi aku tidak menguncinya, tapi perasaan aku tutup rapat, gak kebuka. Tapi kenapa jadi kebuka? Aku mencoba mengingat-ingat kejadian sebelum aku tidur. Aku yakin pintuku aku tutup rapat.
meski nggak aku kunci. Sial, masa aku juga diperkosa genderuwo, gumamku. Kucek celana dalamku, alhamdulillah masih kering, nggak basah seperti yang dibilang Anto. Aku langsung teringat sama Ani. Aku melihat jam di dinding, jam menunjukkan pukul 11 malam. Aku pergi ke kamarnya Ani. Sial, kamarnya dikunci. Aku mengambil kursi dan mengintipnya dari atas ventilasi. Ani nggak ada di kamarnya. Ani kemana? Gumamku lirih. Aku pun turun dari kursi dan mengangkatnya kembali ke tempatnya. Tiba-tiba aku mendengar suara erangan dari kamar Iva. Aku berhenti. Aku lihat dari ventilasi, lampu kamarnya masih menyala. Kan jiwa kepoku keluar. Aku naik lagi ke kursi dan ngintip kamarnya Iva. Astagfirullahaladzim. Ada makhluk hitam telanjang, badannya penuh bulu. Mukanya jelek, matanya melotot, bertanduk. Giginya nyeringih panjang-panjang. Aku sampai ngejer lihat makhluk jelek kayak gitu lagi grepe-grepe si Iva. Iva masih memakai baju lengkap. Aku langsung teriak dan menggedor-gedor pintu kamarnya Iva. "Pa, Iva, bangun, Pa!" ujarku sambil teriak. Aku turun dari kursi, lalu mencoba membuka pintu kamarnya Iva, sambil terus teriak manggil-manggil si Iva. Mu sama Sigit keluar kamar. "Kenapa, Bu? Berisik banget," ujar Sigit. Aku gak meduliin si Sigit. Aku tetap gedor-gedor pintunya Iva. Beberapa menit kemudian, pintu kamar Iva terbuka. "Kenapa, Bu? Berisik banget." "Ini kenapa pada ngumpul di depan kamarku?" tanya Iva bingung. "Gak tahu. Ini subuh berisik banget, bikin kaget orang aja," ujar Sigit. Aku langsung masuk ke kamarnya Iva tanpa izin dari Iva. Aku celingak-celinguk nyari genderuwo itu. Aku terdiam berdiri di dalam kamarnya Iva, tapi dia udah gak ada. Bu, kenapa?" Iva membuyarkan lamunanku. Enggak apa-apa kok." Aku gugup. "Kamu itu kok aneh sih? Kenapa?" Enggak apa-apa. Cuma mau minjem gunting," jawabku. Tubuhku berkeringat karena takut. Iva mengambilkan gunting, lalu memberikannya padaku. "Ya elah, Bu, kau itu cuma mau minjem gunting aja. Ngetok pintu udah kayak mau grebek orang aja," celetuk Sigit. Mu hanya menatapku penuh heran. Sigit kembali masuk ke kamarnya. "Udah, gak ada yang dipinjam lagi kan, Bu?" "Aku tidur dulu ya," ujar Iva. Aku menganggukkan kepala. Iva masuk dan menutup pintu kamarnya. Kenapa?" tanya Mu. Dia mengangkat kursi yang ada di depan kamar Iva dan mengembalikan ke tempatnya. Aku terdiam gak jawab pertanyaanmu. Mu menatapku heran. Dia menarikku dan mengajakku ke dapur. "Duduk sini," ujarnya. Dia membuka lemari es dan menuangkan air ke dalam gelas. Mu memberiku segelas air. "Ini minumlah." Aku meraih gelas itu dan meminumnya. "Kamu kenapa? Kenapa seperti orang ketakutan sampai beringat Kenapa seperti orang ketakutan sampai berkeringat kayak gitu?" "Tadi aku dengar Iva mengerang-erang. Aku penasaran. Aku intipin Iva lagi digrepe-grepe sama genderuwo. Mukanya menyeramkan. Badannya penuh bulu, bertanduk, dan matanya melotot." "Apa? Aku digrepe genderuwo?" ujar Iva yang gak tahu kapan datangnya, tiba-tiba berdiri di belakangku. Dia langsung menghampiriku. "Bu, jawab dong. Kenapa kamu diam saja?" ujarnya sambil memegang pundakku. Aku tetap diam 1000 bahasa. Iva menekan pundakku. "Bu, jawab. Apa benar kamu lihat aku digrepe-grepe sama genderuwo?" bentaknya. "Apa? Digrepe genderuwo?" sahut Ani yang tiba-tiba datang dan berdiri di koridor. Dia jalan menghampiri kami. "Siapa yang digrepe genderuwo?" tanya Ani.
Kata si Subuh, tadi dia lihat aku tidur di grepe genderuwo. Tadi dia cerita sama Mu. Iya kan Mu? Jawab, jangan diam aja kamu, ujar Iva penuh emosi. Mu terdiam dan menunduk. Apa benar yang dibilang Iva? Ani memegang tangan kiriku. Aku tetap terdiam sambil menggenggam erat gelas yang kupegang di atas meja. Mataku fokus ke arah cermin. Di sana aku melihat genderuwo itu, bayangannya terpantul di dalam cermin. Aku terus memandanginya. Keringat mengalir dari keningku membasahi wajahku. Tanganku gemetaran. Otot-ototku menjadi tegang. Aku terdiam mematung. Jantungku berdetak kencang. Bibirku bergetar pelan. Suaraku seakan tidak bisa keluar melihat makhluk jelek dan sangat menyeramkan, dengan mata yang melotot merah dengan gigi yang menyeringai yang ada di hadapanku. Entah kenapa aku tidak bisa mengalihkan pandanganku darinya. Ani dan Iva terus mendesakku untuk bicara. Iva membentakku, dia emosi karena aku sama sekali tak menggubrisnya. Udah dong kalian. Hei, jangan desak Subuh kayak gitu, ujarmu. Diam kamu Mu, bentak Iva. Ada apa sih ini ribut sekali? Sahut Sigit yang juga ikut nimbrung. Aku menarik tangan kiriku dengan kasar. Aku tersentak. Cerang! Gelas yang kugenggam dengan tangan kananku terjatuh. Air tumpah membasahi meja dan mengalir ke lantai. Tiba-tiba pandanganku kabur. Tubuhku terasa dingin. Pandanganku semakin lama semakin gelap. Dan entah apa lagi, aku sudah tidak ingat apa-apa lagi. Saat aku tersadar, aku udah ada di suatu ruangan yang dipenuhi bau obat. Kepalaku terasa berat sekali. Tubuhku lemas seperti tak bertenaga. Bahkan untuk duduk pun aku hampir tak mampu. Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar juga. Jangan bangun dulu, ujar Ani. Aku melihat sekelilingku. Ani, Iva, Sigit, dan Mu, mereka berdiri di dekatku. Ada apa ini? Aku di mana? Tanyaku bingung. Tadi kau itu tiba-tiba pingsan. Lalu kami membawamu ke klinik, ujar Sigit. Hah? Klinik? Aku kaget dan buru-buru ingin bangun. Tangan kananku sakit. Kulihat ada infus tertancap di sana. Apa ini? Aku gak mau di sini. Aku mau pulang, ujarku. Ani memegangiku, sedangkan Iva keluar dari ruangan ini. Udah, kamu tidur aja, ujar Sigit sambil memegangiku. Tak berapa lama Iva kembali bersama seorang pria muda berseragam putih dengan stetoskop melingkar di lehernya. Anjir, dokter. Aku makin panik waktu dokter mendekatiku. Mbak Wahyu diperiksa dulu ya, ujarnya. Nggak usah dok, saya udah sembuh, udah sehat. Nggak mau disuntik saya, ujarku. Kau tahu, hal yang paling aku benci adalah pergi ke dokter karena aku takut disuntik. Mereka bilang disuntik itu nggak sakit, seperti digigit semut. Tapi bagiku suntik itu menakutkan. Dokter itu ingin menyentuhku, segera ku tepis tangannya. Mbak Wahyu tenang ya, nggak disuntik kok mbak. Saya cuma mau ngecek suhu tubuh mbak sama detak jantungnya Mbak Wahyu aja, ujar dokter itu sambil melempar senyum padaku. Aduh, manis sekali ya Allah. Untung dokternya ganteng. Jadi aku luluh oleh senyumannya yang manis kayak gula aren. Dasar aku Jones baperan. Dokter itu pun memegang keningku dan memeriksa detak jantungku, menempelkan stetoskopnya di dadaku. Duh kan, deg-deg-dug. Getar-getar cinta ini pasti. Apaan sih? Saya boleh pulang sekarang dok? Tanyaku. Dokter itu tersenyum padaku. Ya Allah, manis banget. Jadi pengen ngajakin ke KUA. Kiki. Oh iya, sudah boleh mbak.
Tapi harus banyak istirahat ya, perintahnya. Aku menganggukkan kepala. Iya, jawabku lirih. Dokter itu melepaskan infus di tanganku lalu pergi dari ruangan ini. Bu, maafin aku ya, ujar Ani dengan wajah sedih. Maafin aku juga ya Bu, udah bentak-bentak kamu, tambah Iva. Apa kita bisa pulang sekarang? Tanyaku. Iya, ayo pulang, ujar Sigit. Mu dan Ani membantuku bangun, lalu mereka menuntunku jalan perlahan-lahan. Iva memesan taksi online. Kami tunggu taksi online itu datang sekitar 10 menit. Sepanjang perjalanan kami tak saling bicara. Cuma Mu yang duduk di kursi depan, ngobrol sama supir taksi online-nya. Sampai di rumah pukul 1:30 dini hari. Mu dan Sigit menggandengku. Mereka mengantarkanku ke kamarku. Aku duduk di ujung tempat tidur. Istirahat Bu, ujarmu. Sigit menyibakkan rambutku yang berantakan. Udah Mu, ayo keluar. Aku tidur di kamarmu ya, ujar Sigit. Lah, kenapa kau tidur di kamarku? Udah, gak usah banyak nanya. Pokoknya malam ini aku tidur di kamarmu. Udah, ayo keluar, biar subuh istirahat, ujar Sigit sambil menarik Muhammad keluar dari kamarku. Iva dan Ani masuk ke kamarku sambil membawa bantal. Kalian kenapa pada kesini bawa-bawa bantal? Aku beranjak dari tempatku dan pergi ke pojokan, berdiri di atas kasur. Ya, kalian berdua mau kebukin aku ya? Iva menaruh tangannya ke pinggang sambil ngempit bantalnya. Apaan sih kau itu, Bu? Siapa yang mau gebukin kau itu, hah? Lah, itu? Ngapain kalian berdua kesini sambil bawa bantal? Ya ampun, Bu. Kita berdua ini mau tidur di kamarmu, sahut Ani. Hah? Apa? Kalian mau tidur di kamarku? Apa nggak salah? Yang bener aja. Ya bener lah, masa bercanda? Ujar Iva sambil jalan mendekati tempat tidur dan duduk di ujung tempat tidur. Ya, sempit dong kalau bertiga, protesku. Bodoh amat, kita tidur di sini. Salah sendiri kamu dan nakutin aku. Ngomong tidur di grepe genderuwo, jadi kamu harus tanggung jawab, ujar Iva. Ani tanpa ngomong sepatah kata pun langsung naik ke atas ranjang. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dengan pasrah aku menerima kehadiran mereka berdua di kamarku. Kami tidur mepet-mepetan, udah kayak pindang aja. Astaga, sumpek sekali. Tadi kamu kenapa pingsan? Tanya Ani. Aku tidak menjawab pertanyaan Ani. Aku memejamkan mataku dan pura-pura tertidur. Aku tidak ingin membahas masalah ini. Aku tidak ingin membuat mereka semakin takut. Ujar Ani. Dia mengulangi ucapannya sambil menyikut punggungku. Namun aku tetap diam dan pura-pura tidur. Nyebelin banget sih, ditanya juga. Aku tahu kamu belum tidur, ujar Ani. Iya subuh, gak usah pura-pura kayak gitu, tambah Iva. Aku tetap diam dan memejamkan mataku. Aku benar-benar tidak ingin membahas masalah ini sekarang. Iva mencolek-colek pinggangku. Ini membuatku geli. Ani menarik-narik rambutku, memasukkannya ke dalam telingaku. Aku tidak tahan lagi. Aku bangun dan duduk. Kalian itu kenapa sih? Ganggu aja. Aku kesal. Kamu sih diajak ngomong malah pura-pura tidur. Kamu kenapa tadi pingsan? Tanya Iva. Ya mana aku tahu. Ini gara-gara kalian terus mendesakku, jawabku emosi. Aku kembali tidur dan membelakangi mereka. Udah Pak, tidur aja. Berhenti gangguin subuh, ujar Ani. 30 menit berlalu dengan hening. Ranjang ini terlalu kecil, sempit untuk 3 orang. Aku benar-benar tidak bisa bergerak.
Aku bangun dan beranjak turun dari tempat tidur dan mengambil matras, lalu menggelarnya di lantai. Aku benar-benar terjajah oleh mereka berdua. Bu, subuh, bangun, ujar Ani sambil menepuk-nepuk lenganku. Aku menggeliat, mataku pedas, rasa kantuk yang amat sangat membuatku susah membuka mataku. Apa sih? Ujarku lirih sambil setengah merem. Bangun, Bu. Kamu denger gak? Ada suara orang nyapu. Gak denger? Jawabku sambil kembali memejamkan mataku. Kebu banget sih. Iva aja denger. Masa kamu gak denger? Bangun, Bu. Ujar Ani menggoyang-goyangkan badanku. Aku bangun dan duduk, berkonsentrasi mendengarkan suara orang menyapu. Nggak ada. Dasar halu kalian berdua. Udah tidur lagi. Masih malam ini. Ujarku sambil kembali tidur. Kamu nggak tahajud, Bu? Tumben. Enggak, malam ini aku absen. Kupejamkan mataku. Ngapain tidur di bawah, Bu? Tanya Iva. Di atas sempit. Bisakah kalian berhenti ngajakin aku ngobrol? Kepalaku pusing, mau pecah. Aku butuh tidur, saudara-saudara. Ujarku mulai emosi. Iya, maaf, ujar Ani. Aku tidak menjawab perkataan Ani. Kubenamkan kepalaku ke dalam selimut. Sebenarnya aku mendengar suara orang menyapu itu. Aku tidak ingin membahas hal ini dengan mereka. Kau tahu kenapa? Karena terkadang diam adalah satu-satunya cara terbaik agar temanmu tidak panik. Menurutku tidak semua hal yang aku ketahui harus dibicarakan, apalagi hal-hal yang tidak bisa dinalar. Karena terkadang tidak sedikit orang yang tidak mempercayai perkataan kita, apalagi berhubungan dengan hal gaib yang gak bisa dipikir secara akal sehat. Percuma kau membicarakan hal yang tak kasat mata dan gak bisa dibuktikan kepada orang lain. Mereka hanya akan menganggapmu halu, hanya membual atau mungkin gila. Ya, setidaknya begitulah yang aku tahu. Aku sering dipanggil kaum halu oleh teman-temanku karena membicarakan hal yang gak bisa aku buktikan pada mereka. Dan sekarang aku lebih memilih diam kalau melihat sesuatu. Terkadang aku benci ini. Kau tahu, hal ini sangat menggangguku. Waktu kecil, waktu pertama kali pindah ke rumah baru, aku pernah diajar oleh ibuku, dipukul pakai ikat pinggang karena beliau geram padaku, karena tidak mau mendengarkan perintahnya untuk masuk ke dalam rumah. Aku asik bermain di bawah pohon mangga, ibuku memanggilku dan menyuruhku masuk, tapi aku tidak menghiraukannya, dan terus bermain dengan temanku. Ibuku terus memanggilku. Aku tetap cuek. Ku bilang aku sedang bermain dengan temanku. Tapi ibuku tidak percaya. Ibu bilang gak ada siapa-siapa. Padahal ada. Ibu menyeretku masuk rumah, tapi aku kembali keluar. Mungkin ibuku geram. Akhirnya aku dihajar, dipukul pakai ikat pinggang untuk membuatku jerah, agar aku kapok gak balik keluar lagi. Gadis kecil bergaun putih, teman hayalan pertamaku ketika aku duduk di sekolah dasar. Lambat laun dia menghilang gak tahu kemana, gak pernah muncul menemuiku lagi. Mungkin dia mulai bosan denganku. Entah apa yang salah denganku ini. Jujur aku takut melihat hal-hal yang tak seharusnya tak dilihat. Ani dan Iva ngobrol sambil bisik-bisik. Samar-samar aku mendengar obrolan mereka. Wah, itu siapa yang nyapu malam-malam gini? Gak tahu. Subuh kenapa sih? Hari ini aneh banget. Sebel aku sama dia. Aneh kenapa? Tadi dia gedor-gedor kamarku sambil teriak-teriak manggil-manggil aku. Terus pas aku bukain pintu, dia langsung nyelonong masuk ke kamarku. Celingak-celinguk kayak lagi nyari-nyari sesuatu. Tapi pas aku tanyain, dia bilang dia mau minjem gunting. Terus ya, aku mau minum di dapur, ada Subuh sama Muh lagi ngobrol.
Subuh bilang kemu, pas aku tidur aku digrepek-grepek genderuwo. Aku kaget dong. Siapa yang gak emosi coba diomongin kayak gitu? Dasar ngaco. Tadi kamu kemana sih? Keluar, diajak temanku ngopi. Bisa jadi yang diomongin Subuh itu benar. Gak ngaco dia. Mereka mulai berdebat, sementara aku tetap diam meringkuk di dalam selimut sambil mendengarkan obrolan mereka. Ih, kok kamu ngomong gitu sih? Berarti kamu juga percaya apa yang dibilang sama Subuh. Jahat sekali sih kamu, An. Bukannya gitu. Aku sama Subuh itu temenan sejak SD. Aku kenal banget dia itu seperti apa. Dia emang aneh anaknya. Waktu SD dia nggak punya temen, lebih sering menyendiri. Pokoknya antisosial. Kadang ngomong sendiri. Pas SMP dia mau bersosialisasi dan nggak ngomong sendiri lagi. Dia juga sering ketakutan sendiri. Katanya sih dia sering lihat hantu. Mungkin aja kan yang dia omongin itu benar. Kalau benar gimana? Udah nggak usah dipikirin. Mungkin juga dia salah yang dibilang Subuh. Ayo tidur aja. Mereka berdua gak melanjutkan obrolan. Suasana hening sesaat. Suara orang yang sedang nyapu pun hilang. Buh. Suara benda seperti dibanting memecahkan keheningan. Ah! Ani dan Iva teriak. Aku tersentak kaget. Suara apa itu? Celetuk Ani. Aku langsung bangun dan loncat ke atas ranjang. Cerang! Seperti suara kaca pecah. Apa itu? Ujar Iva gemeteran. Shh, diam, jangan berisik, ujarku. Baca doa sambil berbisik. Doa apa? Tanya Ani. Apa aja, jangan doa makan atau doa tidur. Ayat kursi hafal enggak? Bisikku. Iva mulai menangis. Shh, jangan nangis, bisikku. Ani meraih Al-Quran. Dengan gemetaran dia baca Al-Quran. Iva pun ikutan baca sambil nangis. Sementara aku beranjak dari ranjang dan turun mendekati pintu. Kubuka pintu perlahan-lahan. Pintu berdercit lirih. Kubuka beberapa senti. Aku mengintip dari celah pintu. Ah, sayang aku gak bisa lihat apa-apa. Ah, bodoh. Aku kembali menutup pintu. Suara gaduh yang berasal dari samping kamarku berhenti. Suasana berubah mencekam. Ani dan Iva terus ngaji. Aku duduk diam di ujung tempat tidur. Kami begadang hingga subuh, duduk diam di dalam kamar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengar suara azan subuh. Aku membuka pintu kamarku. Tiba-tiba Muh keluar kamar sambil lari menuju kamarku. Dia langsung membuka paksa pintu kamarku, lalu masuk ke dalam kamar dan menabrakku. Aduh, apa-apaan sih? Tanyaku sambil memegang pundakku yang habis ditabrakmu. Gak berapa lama kemudian Sigit keluar dari kamar, jalan sambil mengerang-erang, matanya membalik melihat ke atas. Sigit. Muh ngos-ngosan ngomong sambil terbata-bata. Sigit kesurupan, ujarku. Apa? Iva dan Ani teriak. Bantuin woi, ayo, ujarku. Bantuin gimana? Tanya Iva. Pegangin. Kutarik tangannya Muh. Ayo bang, pegangin Bang Sigit. Jangan sampai dia ngamuk, ujarku. Muh menganggukkan kepalanya. Kita berdua langsung megangin tangannya Sigit. Sementara Iva dan Ani mereka berdua ketakutan dan saling berpegangan tangan. Iva menangis sedangkan Ani sibuk istighfar. Hei, kalian ngapain diem aja di situ? Ayo bantuin. Bentakmu. Sigit terus meronta. Tenaganya sangat kuat sekali. Kita berdua sampai kewalahan. Ani dan Iva masih belum beranjak dari tempatnya. Aku takut, ujar Iva sambil nangis.
Ayo bantuin, kita nggak kuat nih, ujarku. Fah, ambil tali Fah, perintahmu. Ani bantuin kami megangin Sigit, Iva langsung pergi nyari tali. Astaga, bahkan dipegangin 3 orang, Sigit masih aja kuat. Kami bertiga sampai kewalahan dan Sigit. Mu sampai mental gara-gara Sigit mencak-mencak. Aku komat kamit baca ayat kursi sampai ngeblank. Sedangkan Ani terus bersolawat. Mu, kau nggak apa-apa? Ujar Iva sambil bantuin Mu bangun. Mu menggelengkan kepala. Kalian, ayo bantuin kita, ujar Ani. Mu dan Iva bantuin kami. Ayo Pak, ikat Sigit, kita pegangin, ujar Mu. Iva mengangkat kaki Sigit lalu melilitkannya ke badan. Sedangkan kami bertiga sekuat tenaga nahan Sigit dan berusaha menurunkan tangannya. Kita benar-benar bekerja keras. Keringatku mulai keluar dan membasahi badan. Tenaganya benar-benar kuat sekali. Ayo tangannya turunin, perintah Iva. Iya, ini juga sedang berusaha kita. Astagfirullah, kuat sekali tenaganya, ujarmu, suaranya terdengar berat. Sementara Sigit terus mengerang dan meronta. Aduh, Ani jatuh tersungkur ke lantai. An, gak apa-apa, tanyaku. Ani menggelengkan kepalanya dan bangkit berdiri lalu kembali membantu kami nahan Sigit. Udah berhenti. Percuma, tenaganya Sigit terlalu kuat. Pah, ikat kakinya aja buruan. Habis itu kalian pergi ke masjid, minta bantuan orang-orang di masjid, ujarmu putus asa. Iva mengangguk dan mengikat kakinya Sigit. Ayo An, ujar Iva. Ani mengangguk. Ani melepaskan Sigit. Kalian berdua gak apa-apa kita tinggalin. Gak apa-apa, udah jangan khawatirin kita. Buruan pergi cari bantuan, ujarmu. Ayo An, ujar Iva. Iva menarik tangan Ani. Mereka berdua lari pergi keluar. Sementara aku dan Mu masih megangin Sigit. Kami masih berusaha menahan Sigit. Bang, gimana ini? Bang Sigit kuat banget. Sampai habis tenagaku megangin dia, keluhku. Sabar Bu. Bertahan. Jangan sampai Sigit ngamuk dan ngancurin rumah orang, ujarmu. Tiba-tiba Sigit berontak. Tenaganya yang kuat membuat kami berdua semakin kewalahan. Pegangan tanganku terlepas. Sigit mendorongmu. Saking kuatnya tenaga Sigit. Tali rafia yang Iva ikatkan di kakinya sampai putus. Astagfirullahaladzim. Bang, gimana? Tanyaku. Muh masih duduk di lantai. Dia hanya menggelengkan kepalanya sambil meringis kesakitan. Kita lari keluar aja yuk, ajakku. Jangan, kasihan Sigit kalau ditinggal sendirian. Nanti dia kenapa-kenapa. Mereka berdua lama sekali sih. Aku mulai panik. Sigit mengamuk sambil terus mengerang dan berteriak-teriak. Dia menendang pintu kamar kosong yang ada di sebelah kamarku. Tak hanya sekali, entah berapa kali dia menendang pintu kamar itu sampai jebol dan terbuka. Muh menghampiri Sigit dan memegangi tangannya. Namun dengan mudah Sigit melepaskan pegangan tangannya Muhammad. Sekarang malah Muh yang ditarik masuk ke dalam kamar kosong itu. Aku panik, bingung, takut, semua campur aduk jadi satu. Ingin rasanya aku lari dan menyelamatkan diri, tapi bagaimana denganmu? Aku jadi serba salah. Kalau aku ninggalin dia, gimana dengan nasibnya? Tapi kalau aku bantuin dia, itu berarti aku melibatkan diriku dalam bahaya. Aku terdiam tertegun melihat Muh dihajar oleh Sigit. Meskipun Muh punya ilmu bela diri, tapi dia kewalahan melawan Sigit yang kerasukan. Sigit mendorong Muh dengan keras hingga menghantam lemari. Muh jatuh tersungkur ke lantai. Sigit jalan menghampiri Muh. Tanpa pikir panjang aku lari dan langsung menarik Sigit. Sekarang ganti aku yang diserang oleh Sigit.
Dia memegang leherku, aku meronta berusaha melepaskan diri dari cengkraman tangan Sigit, sambil terus berdoa dalam hati. Muh kembali bangkit dan menolongku, namun dengan mudah Sigit mengempaskannya. Ah! Aku mengerang kesakitan, dadaku sesak. Sigit meletakkan tangan kirinya di atas kepalaku. Tiba-tiba pandanganku menjadi kabur dan gelap. Aku hilang kesadaran. Untuk beberapa saat aku tidak tahu apa yang terjadi. Ketika aku tersadar, aku sudah berada di hutan yang sangat rimbun. Bahkan cahaya matahari pun tak bisa menembus tebalnya kabut yang menyelimuti hutan ini. Aku bangun dan beranjak berdiri. Mataku menerawang menatap langit dan sekelilingku. Di mana ini? Gumamku. Bang Muhammad. Kau di mana, Bang? Bang, teriakku. Aku bingung, takut, jantungku berdetak kencang. Ada di mana aku ini? Gumamku panik. Hutan ini sangat menakutkan sekali. Suasananya yang sepi, hening, membuatku merinding. Bulu kuduku berdiri. Kuputuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Aku berjalan tak tentu arah. Aku semakin ketakutan. Mulai kupercepat jalanku, kemudian aku berlari, lari dan terus berlari kencang. Sambil berlari sesekali aku menoleh ke belakang. Biur. Aku terjatuh ke sungai dan tenggelam. Aku berenang dan berusaha naik ke permukaan. Kepalaku muncul ke atas air. Untung air sungai ini arusnya tenang. Aku menarik nafas dalam-dalam dan mengatur nafasku sambil memejamkan mataku. Sebagian rambutku menutupi wajahku. Mataku masih terpejam. Aku tak ingin air masuk ke dalam mataku. Kusibakan rambutku dan mengusap wajahku yang basah dengan air sungai. Aku membuka mata. Astagfirullahaladzim. Aku tidak mempercayai dengan apa yang kulihat. Di dalam sungai ini ada banyak sekali mayat terapung. Aku berada di tengah-tengah mereka. Aku benar-benar ketakutan. Tubuhku gemetaran melihat mayat-mayat dengan kondisi yang mengenaskan, yang hampir membusuk. Air sungai berbau anyir. Tolong! Tolong! Teriakku dengan sekencang-kencangnya. Aku berenang berusaha ke tepi, menyibak mayat-mayat yang mengapung di sekitarku. Rambut mayat-mayat ini menempel ke wajahku. Aku terus berenang sambil menangis. Dadaku sesak menahan rasa takut. Aku terus berusaha ke tepi. Aku mempertahankan posisi kepalaku agar tetap di atas untuk bisa tetap bernafas. Lemas, tenagaku terkuras habis. Sampai di tepi sungai, kuraih tanah dan merangkak naik sekuat tenaga, berusaha keluar dari dalam sungai. Aku duduk di tepian sungai sejenak sambil menangis, berusaha mengatur nafasku dan mengumpulkan tenaga. Aku beranjak berdiri lalu jalan meninggalkan sungai yang dipenuhi dengan mayat-mayat yang hampir membusuk. Di tepian sungai banyak sekali mayat yang berserakan, laki-laki, perempuan, bayi, tua, muda, campur jadi satu. Ada yang matanya hampir lepas, ada yang sebagian mukanya hancur. Mayat-mayat itu seperti sampah. Gak ada satupun di antara tumpukan mayat-mayat yang berserakan itu yang memakai baju. Aku pergi meninggalkan tempat itu. Langkah kakiku terasa berat, jalan pun sempoyongan. Aku benar-benar sangat lemas sekali. Kuhapus air mata yang sedari tadi mengalir tanpa bisa kubendung. Aku terus berjalan tanpa tahu arah yang ingin kutuju. Beberapa kali aku jatuh tersungkur karena lemas kehabisan tenaga. Dengan sedikit sisa-sisa tenaga, aku mencoba bangkit dan kembali berdiri. Tolong! Tolong! Teriakku. Sial. Padahal aku sudah berusaha teriak sekeras mungkin. Namun suaraku malah serak dan gak bisa keras. Tenggorokanku kering, nafasku ngos-ngosan. Aku benar-benar haus dan kelelahan.
Aku terus berjalan sambil sempoyongan dan buah, aku terjatuh lagi. Entah udah berapa banyak aku terjatuh. Sekarang tenagaku benar-benar habis. Aku tak sanggup lagi untuk bangkit dan berdiri. Aku terdiam duduk di tempatku terjatuh. Ingin ku kembali berteriak. Bodoh sekali. Ini hutan. Mana mungkin ada manusia di sini? Gumamku dalam hati. Aku terus menangis. Mulutku tak henti-hentinya merapalkan doa yang kuingat. Kepalaku pusing. Tiba-tiba mataku berkunang-kunang. Aku merebahkan badan di atas tanah sambil terus menangis kulihat langit. Sekarang yang ada di dalam otakku, aku pasti mati. Tidak ada yang bisa aku lakukan selain pasrah sekarang. Semakin lama kepalaku semakin terasa sakit dan berat. Semakin lama pandanganku semakin kabur dan gelap. Aku ingin bangun, namun tubuhku tidak bisa diajak kerjasama. Lemas terasa berat. Badanku seperti mengakar di atas tanah ini. Aku kehilangan kesadaranku, entah untuk berapa lama. Ketika aku tersadar dan membuka mataku, ada banyak kera mengelilingiku dan memandangiku. Ada yang naik di atas badanku. Aku kaget dan langsung beranjak berdiri. Monyet-monyet ini banyak sekali. Aku sendirian di sini, dikelilingi ratusan monyet. Mereka ada yang memandangiku, ada yang duduk di atas pohon. Kau tahu, yang ada di benakku monyet-monyet itu pasti akan menyerangku. Aku harus lari, gumamku dalam hati. Aku melihat sekelilingku, di antara para monyet itu ada sosok hitam tinggi besar yang jaraknya cukup jauh. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas, entah itu apa. Tanpa buang-buang waktu, aku langsung berlari sambil teriak, Allahu Akbar. Terus berteriak Allahu Akbar. Aku berlari entah mau kemana. Pokoknya lari, lari dan terus berlari. Hingga akhirnya aku keluar dari hutan. Aku menemukan jalan setapak dan terus kuikuti jalan itu. Meskipun aku tidak tahu jalan ini mengarah kemana. Yakin saja udah. Kulangkahkan kakiku menyusuri jalan setapak ini. Bajuku yang basah kini kembali mengering, kotor penuh tanah. Samar-samar kulihat ada seseorang berdiri di depan jalan. Kuhentikan langkahku. Aku terdiam mematung sambil memperhatikan seseorang yang berdiri jauh di depanku. Jarak pandangku terbatas oleh kabut. Alhamdulillah ada orang, gumamku. Kulangkahkan kembali kakiku. Aku ingin menghampiri seseorang di ujung jalan itu. Kupercepat langkah kakiku agar aku segera sampai dan menghampirinya. Tunggu, itu manusia atau bukan? Tanyaku dalam hati. Entah kenapa terbersit pikiran itu di benakku. Kuhentikan langkahku. Aku terus memandangi sosok yang berdiri di ujung jalan sana. Aku mengernyitkan mataku, berharap bisa melihat sedikit lebih jelas sosok yang berdiri di depanku itu, manusia atau bukan. Tidak, itu pasti bukan manusia. Ayolah Wahyu, jangan bodoh. Ini di tengah hutan yang entah di mana. Tidak mungkin ada manusia. Itu pasti hantu. Atau seorang pembunuh yang telah membunuh orang-orang yang mayatnya berserakan di sungai tadi, gumamku. Aku menelan ludah sambil terus memandangi sosok yang berdiri di depanku. Perlahan-lahan aku melangkah mundur. Aku langsung berbalik dan lari. Wahyu! Terdengar teriakan suara seorang pria memanggil namaku. Aku terus berlari dan mengabaikan panggilan itu. Suara itu berasal dari arah belakang. Mungkin sosok itu yang memanggilku. Wahyu! Hei! Wahyu berhenti! Perintah lelaki itu. Aku berhenti berlari dan balik badan melihat orang itu. Samar-samar orang itu terlihat berjalan menghampiriku. Aku tegang ketakutan. Aku ingin lari tapi aku juga penasaran dengan seseorang yang memanggilku. Aku berdiri mematung sambil mulutku komat kamit membaca doa. Keringat mengalir ke wajah dan janggutku. Tubuhku gemetaran.
mataku tetap tertuju pada sosok yang berjalan mendekatiku. Aku tidak ingin mengalihkan pandanganku padanya. Kalau itu hantu atau pembunuh, aku harus cepat lari. Perlahan-lahan aku melangkah mundur. Tampak seorang pria dengan baju serba putih yang wajahnya tak bisa kulihat dengan jelas. Dia berjalan begitu cepat. Srek, srek, srek. Dari arah kiriku terdengar suara semak-semak dan daun-daun kering yang bergesek seperti disibak. Aku langsung menoleh ke arah kiri. Terlihat semak-semak bergerak. Ada sosok hitam yang melompat ke arahku. Aku tersentak, tanganku ditarik seseorang dengan kasar hingga membuatku terpelanting. Buah! Aku jatuh tersungkur ke tanah. Telapak tangan dan dengkulku lecet, entah menghantam apa. Aku berusaha bangkit dan kulihat pria berpakaian serba putih itu sedang berkelahi dengan genderuwo. Aku ketakutan. Otakku buntu, entah apa yang dipikirkan. Melihat mereka berdua berkelahi, tanpa berpikir panjang aku langsung lari menyelamatkan diri dan meninggalkan mereka. Tenagaku habis, aku berhenti berlari. Di bawah pohon aku berdiri membungkuk, tanganku sambil memegangi lututku. Nafasku memburu. Aku berdiri tegak dan mengatur nafas. Aku lagi-lagi menangis. Cengeng sekali aku ini. Tiba-tiba ada tangan memegang kakiku. Refleks aku langsung beranjak pergi. Namun tangan itu menarikku dan aku terjatuh. Aku berbalik dan melihat sosok perempuan dengan tangan penuh darah, rambut yang acak-acakan, dan muka yang hancur. Perempuan itu tidak punya kaki, kakinya hancur. Aku berteriak, namun suaraku tak bisa keluar. Perempuan itu ngesot merangkak mendekatiku dan hampir memegang kakiku. Tolong, ujarnya lirih. Suaranya terdengar berat. Kupejamkan mataku rapat-rapat. Badanku gemetaran, kakiku lemas tak ada tenaga. Pergi! Terdengar suara seorang pria mengadik. Aku semakin ketakutan. Buka matamu, perintah laki-laki itu. Perlahan-lahan aku membuka mataku. Seorang pria dengan pakaian serba putih berdiri di depanku sambil membelakangiku. Bangunlah, perintahnya. Tanpa menjawab perkataannya, aku beranjak berdiri sambil terus menahan tangis. Jangan takut, Nduk. Aku teman kakekmu, ujar pria itu. Aku berdiri di belakangnya. Genderuwo itu kembali menghampiri kami. Pria itu kembali berkelahi dengan genderuwo itu. Aku terdiam di tempatku sambil memperhatikan mereka. Wahyu, Nduk, ayo ikut dengan bapak. Seorang pria parubaya yang gak tahu dari mana datangnya, tiba-tiba sudah berdiri di belakangku. Pria parubaya mengenakan baju koko dan sarung itu berjalan menghampiriku. Ayo ikut bapak, Nduk, ajaknya. Aku menggelengkan kepala sambil melangkah mundur. Bapak itu mendekatiku. Jangan takut, bapak akan membawamu kembali. Ayo ikut bapak, ujarnya. Aku tidak menjawabnya. Aku menoleh ke arah pria yang mengaku sebagai teman kakekku yang sedang berkelahi dengan genderuwo itu. Genderuwo itu kewalahan dikeroyok oleh dua orang yang entah kapan datangnya. Yang membantu pria itu, dia teman bapak. Jangan takut, bapak bukan orang jahat. Ayo ikut bapak pergi. Di sini bukan tempatmu, ujar bapak itu. Tak ada pilihan lain, aku menganggukkan kepala tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutku. Aku jalan mengikuti bapak itu. Bapak itu berjalan sambil menggandengku. Kami terus berjalan. Di depan kami ada cahaya yang membelah kabut tebal. Kami berjalan ke arah cahaya itu. Kami diam tak saling bicara. Bapak ini terus menggandeng tanganku, berjalan masuk ke cahaya terang yang ada di depanku. Menembus kabut, kami terus berjalan. Mau kemana ini? Gumamku dalam hati.
Mataku silau saat semakin dekat dengan jalan yang sangat terang itu. Kabut terlihat seperti awan putih terpapar pancaran cahaya itu. Kami melewatinya. Untuk sesaat aku tidak bisa melihat sesuatu. Bapak itu melepaskan tanganku. Entah dia ada di mana. Ah! Aku berteriak kencang. Aku terjatuh ke dalam lubang yang sangat dalam, melayang-layang. Kau tahu, aku udah capek teriak, tapi nggak juga sampai dasar. Buah! Aku jatuh ke dasar, tubuhku tersentak. Aku terbangun. Astaga, ternyata hal menyeramkan yang kualami hanya mimpi. Ah, syukurlah. Alhamdulillah, akhirnya kamu bangun juga, ujar Ani. Kulihat sekelilingku, aku sudah berada di tempat yang berbeda dan dikelilingi Iva, Mo, dan beberapa orang yang tidak kukenal. Ini di mana? Seperti masjid, ujarku lirih. Ini memang di masjid. Tadi kami membawamu ke sini, jawab Ani. Ayo dek, duduk dulu, perintah seseorang padaku. Aku melihat bapak itu. Orang itu seperti tidak asing bagiku. Bapak ini seperti seseorang yang ada di dalam mimpiku tadi. Apa ini? Kenapa bisa bapak yang ada di dalam mimpiku? Seseorang yang tidak pernah ku kenal sebelumnya, bahkan gak pernah kulihat sebelumnya, ada di hadapanku sekarang. Aku bingung, ada banyak pertanyaan memenuhi otakku. Tanpa menjawab, aku mengikuti perintahnya. Coba lihat tangan kananmu, ujarnya. Aku melihat telapak tanganku, lalu kuulurkan padanya. Bapak itu meraih tanganku dan menggenggam ibu jariku. Au, sakit. Tanganku terasa sangat sakit. Aku menjerit sekencang-kencangnya. Semakin lama bapak itu menggenggam tanganku dan seluruh tubuhku terasa sakit. Aku meronta berusaha melepaskan tanganku dari genggamannya. Tapi bapak itu terus menggenggam tanganku. Ah, sakit. Ampun. Ah, teriakku. Namun bapak itu tak juga melepaskan genggamannya. Pegangi dia, perintahnya, lalu dua orang memegangiku. Selesai sudah, sekarang aku tidak bisa bergerak. Aku meronta, menjerit, menangis sekencang-kencangnya. Badanku sakit. Tulang-tulangku seperti remuk. Ampun pak. Au, sakit pak. Wah, sakit. Sudah pak, tolong lepaskan pak. Sakit, teriakku. Hanya 5 menit bapak itu menggenggam jempol tanganku. Tapi rasanya aku seperti disiksa begitu lama. Tubuhku lemas menahan rasa sakit. Bapak itu melepaskan genggamannya dan mengusap wajahku. Sudah, tidak apa-apa, ujar bapak itu sambil memberiku segelas air. Ini, minum dulu. Udah, tidak apa-apa. Aku duduk bersandar di tembok. Ani mengusap keringatku dengan tisu. Aku duduk terdiam. Jujur aku bingung dengan apa yang terjadi. Aku teringat Sigit. Bang Sigit mana? Tanyaku lirih. Sigit ada di sana. Dia udah gak apa-apa. Udah ditolongin sama bapak itu, jawab Ani sambil melihat bapak yang dia maksud. Gara-gara prahara ini, kami jadi bolos kerja. Kami semua diajak ke rumah Pak Ustadz yang kebetulan juga merangkap sebagai RT di sini. Pak, maaf, boleh saya bicara dengan adik-adik ini? Terdengar suara seorang pria yang berbicara dari teras. Oh iya, silakan, mari masuk. Ternyata yang datang Pak Jupri, si penjual soto. Assalamualaikum, ujarnya memberi salam. Waalaikumsalam. Semua orang yang berada di ruang tamu menjawab salamnya. Pak Jupri menyalami kami semua yang ada di ruang tamu. Maaf Pak RT, saya ingin bertemu dengan adik-adik ini karena tadi di warung saya ada ibu-ibu langganan saya cerita, katanya ada yang kerasukan.
lalu dibawa ke rumah Pak RT. Saya penasaran, lalu saya tanya siapa. Katanya anak kos yang menyewa rumah di ujung jalan sana, rumah Pak Ahmad. Makanya saya langsung ke sini, Pak, mau melihat keadaan mereka, ujar Pak Jupri. Oh iya, Pak, boleh, silakan, jawab Pak RT. Bagaimana keadaannya, Dek? Tanya Pak Jupri. Alhamdulillah, Pak, baik, ujarmu sambil melempar senyum. Begini, Dek, saya mau nanya, kenapa kalian bisa kesurupan? Saya sendiri juga tidak tahu, Pak. Perasaan saya sedang tidur, jawab Sigit. Muh melempar pandangannya padaku, lalu menganggukkan kepala. Aku mengerti maksudnya. Begini, Pak, aku angkat bicara. Malam itu sebelum kejadian Bang Sigit kesurupan, saya melihat ada makhluk hitam berbulu tinggi besar dengan mata melotot dan bertanduk ada di dalam kamar teman saya. Makhluk itu kayaknya genderuwo. Dia sedang megang-megang teman saya yang sedang tidur. Selama tinggal di rumah itu, dari awal masuk sampai sekarang, saya sering dapat gangguan. Kalau malam sering dengar orang nyapu. Dari kamar kosong di samping kamar saya, sering terdengar suara gaduh. Lalu beberapa kali saya ditakutin hantu. Rumah itu benar-benar angker. Iya, Pak, saya juga ngalamin. Teman saya Sigit juga. Pernah kita berdua 2 kali di rumah itu ngelihat monyet. Tapi setiap kami cari monyet itu raib, entah kemana perginya. Tambahmu. Maaf, begini Pak RT. Ting, ting, ting. Belum sempat Pak Jupri selesai bicara, ponselnya Muh berbunyi. Dia buru-buru lari keluar. Pak Jupri melanjutkan bicara. Menurut cerita saudara saya yang dulu pernah tinggal di rumah itu memang angker, Pak. Dia tahu betul seluk-beluk rumah itu. Dia sering cerita ke saya, karena dia masih ada hubungan dengan si pemilik rumah. Saudara jauh saya itu temannya si pemilik rumah. Maaf, permisi. Saya mau pamit menjemput paman saya, Pak. Muh tiba-tiba masuk dan menyela pembicaraan. Oh iya, silakan, jawab Pak RT. Muh pun pergi berangkat nyusulin pamannya. Bukankah pemilik awal rumah itu Pak Burhan yang meninggal 1 tahun yang lalu? Menurut cerita saudara saya, maaf ini Pak RT sebelumnya, bukannya saya mau menebar fitnah atau apa. Saya hanya ingin memberitahu saja, supaya jangan sampai ada kejadian-kejadian seperti ini terulang lagi. Iya Pak, saya mengerti, ujar Pak RT sambil mengangguk. Menurut saudara saya, Pak Burhan melakukan pesugihan. Saya bicara seperti ini berdasarkan apa yang diceritakan saudara saya. Saya masih ada kontak ponselnya, boleh dikonfirmasi dengan yang bersangkutan langsung. Maaf, apa bisa kita telepon, Pak? Oh, tentu saja bisa, ujar Pak Jupri sambil mengambil ponsel lalu menghubungi saudaranya. Tak beberapa lama telepon terhubung dengan seseorang. Ini saya sudah berada di rumah Pak RT bersama dengan adik-adik yang menyewa rumah Pak Burhan yang tadi saya ceritakan ke sampean. Pak Jupri merubah volume teleponnya. Oh iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam, jawab kami semua. Begini Pak, tolong rumah itu sebaiknya jangan ditempati. Saya mohon bantuan Pak RT untuk bicara sama Ahmad agar rumah itu tidak usah disewakan, kalau bisa dirobohkan saja. Rumah itu bekas digunakan untuk muja. Mustahil kalau Ahmad tidak tahu hal ini. Kalau masalah itu gampang. Tapi apa Bapak bisa mempertanggungjawabkan omongan Bapak ini? Jangan sampai nanti menimbulkan fitnah. Iya, saya sangat bisa mempertanggungjawabkan ucapan saya, Pak. Dulu saya dan Burhan itu kami bersahabat. Apapun yang dia lakukan, dia selalu mengajak saya. Bahkan saat mencari peruntungan di makam Ngujang pun juga bersama saya. Jadi saya tahu. Dia ngajakin saya, awalnya saya juga berniat mencari peruntungan di sana.
tapi saya urungkan niat saya. Akhirnya saya hanya menunggu Burhan dari luar. Saya nungguin dia di warung. Setelah itu saya tidak berhubungan dengan dia lagi hampir 1 tahun karena merantau ke Sumatera. Sepulangnya dari Sumatera, saya ada masalah keluarga. Akhirnya Burhan nawari saya rumah untuk ditinggali. Karena tidak ada pilihan lain, saya menerima kebaikannya. Saya menempati rumah itu, tapi saya tidak menyangka kalau rumah yang diberikan pada saya untuk saya tinggali itu rumah bekas pemujaan. Dia sudah menjadikan anak dan istri saya sebagai tumbal. Maaf Pak, nanya, kamar kosong yang di dekat dapur, apa itu gudang? Sahutku. Bukan dek, itu kamar digunakan untuk muja. Saya pernah membuka paksa kamar itu dan mendapati istri saya dan Burhan berada di dalam sana. Sejak kejadian itu, sikap istri saya berubah. Dia jadi dingin sama saya. Saya ngajakin dia pindah, tapi istri saya menolak, malah minta cerai. Akhirnya saya bersama anak pertama saya tinggal di rumah Pak Jupri. Sedangkan anak sulung saya tidak boleh dibawa oleh istri saya. Saya menceritakan semua kejadian itu pada Pak Jupri. Pak Jupri menyarankan saya untuk mengajak paksa istri saya keluar dari rumah itu. Namun naas, istri dan anak saya meninggal ditabrak truk. Saya menduga istri dan anak saya telah dijadikan tumbal ritual pesugihannya. Namun saya tidak punya bukti untuk menuntutnya. Iya Pak, saya yang melarang Asmadi menuntut Burhan atas kematian istri dan anaknya. Karena tidak ada bukti, dan itu juga sangat berbahaya. Kasihan kalau sampai dia juga jadi korban. Lalu bagaimana dengan anaknya? Saya yang menyuruh dia ikhlas dan berserah diri pada Yang Kuasa atas semua cobaan yang menimpanya. Tapi kalau hal ini tetap dibiarkan juga tidak baik kan Pak? Ini sudah membahayakan orang lain. Meskipun Burhannya sendiri sekarang sudah meninggal, bisa saja ritual tetap berlangsung diteruskan oleh adiknya, sahut Pak Jupri. Pak RT pun hanya mengangguk-anggukan kepalanya. Baiklah, nanti saya akan coba melihat rumah itu, ujarnya. Baik, terima kasih Pak. Kalau saya dibutuhkan, saya siap ke sana. Kapan-kapan saya akan ke sana, tapi tidak sekarang. Karena saya masih bekerja, ujar Pak Asmadi. Oh iya, boleh. Silakan, tidak apa-apa. Terima kasih. Kalau begitu saya matikan dulu teleponnya, karena saya harus kembali kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab kami. Muh datang bersama pamannya. Pamannya Muh ngobrol dengan Pak RT, entah apa yang mereka bicarakan. Ani dan Iva nungguin Sigit yang berada di kamar, sedangkan aku memilih duduk di teras rumah. Ngapain kamu duduk di sini sendirian? Sapa Muh yang tiba-tiba duduk di sampingku. Aku mikirin kejadian tadi bang. Kok bisa bang Sigit kesurupan? Jadi gini, tadi malam aku gak bisa tidur habis mimpi buruk. Habis dari kamar mandi, tiba-tiba aku merinding. Buru-buru masuk ke kamar terus tidur sambil dengerin MP3 ayat-ayat Al-Quran. Adzan subuh aku mau ngambil air wudhu. Tiba-tiba Sigit mengerang-erang. Kukira dia ngelindur. Pas dibangunin dia malah nyekek aku. Langsung aku lari ke kamarmu. Ternyata dia kerasukan. Terus aku tadi kenapa bang? Ya elah, kau lupa. Kau kan juga dicekek Sigit. Panik aku, takut kalau kau mati. Aku berusaha ngelepasin cengkraman tangannya Sigit. Sampai Sigit aku pukul pakai balok kayu. Jahat banget kau bang. Daripada kau mati bu. Tega gak tega mukul si Sigit. Gila, tenaganya kuat banget. Untung aja Iva, Ani sama bapak-bapak segera datang. Jadi mereka pada bantuin. Kau sudah duduk bersandar di tembok tak sadarkan diri. Matamu terbuka, tapi pandanganmu kosong. Jir, kukira kau mati bu. Si Ani udah nangis-nangis histeris. Terus,
kok bisa ada di masjid? Ya, kalian dibawa ke masjid. Habis nolongin si Sigit yang ngamuk, langsung dah tuh dibawa ke masjid sama bapak-bapak. Sumpah, takut banget aku kalau kau mati, Bu. Aku nengok memandang Muhammad sambil melempar senyum. Kau mengkhawatirkanku, Bang, ujarku sambil meringis. Mo melihatku, lalu memegang wajahku dan mendorongnya. Gak usah masang muka sok imut kayak gitu. Jijai aku melihatmu seperti itu. Ah, kau ini masih aja ngelawak. Bang, tadi aku mimpi masuk ke dalam hutan. Langsung kecebur ke dalam sungai penuh mayat banyak banget. Terus aku dikelilingi ratusan monyet. Habis itu dikejar-kejar genderuwo. Entah itu genderuwo atau apaan, yang jelas sangat menakutkan. Terus ada orang yang nolongin aku, tapi aku nggak tahu wajahnya seperti apa. Pakaiannya serba putih. Terus di dalam mimpiku juga ada Pak RT ngajakin aku pergi dari tempat itu, terus masuk ke dalam jalan yang terang banget. Habis itu aku jatuh dan tiba-tiba terbangun dari mimpi. Kamu mimpi kayak gitu? Ujarku sambil menghela nafas. Mimpi itu seperti nyata. Menakutkan. Kakiku dipegangi seorang wanita, wajahnya hancur. Badan dan tangannya penuh darah. Dia ngesot. Kaki kirinya remuk, sedangkan kaki kanannya hampir putus, hancur. Daging sama tulangnya tergantung. Dia jalan sambil ngesot. Jir, serem banget mimpimu. Wahyu baik-baik saja, Nak, sahut pamannya Mu. Aku nengok ke belakang. Iya, Paman, baik saya. Syukurlah kalau begitu, kamu masih bisa selamat. Iya, untung masih bisa selamat. Makanya jadi orang jangan kepo, sahutmu. Paman sama Pak RT mau ke rumah kos. Saya boleh ikut? Tanyaku. Ngapain kamu ikut, Bu? Sahutmu. Kepo lo. Paman, saya boleh ikut? Tanyaku lagi. Tidak usah, kalian di rumah aja, jawab Pak RT. Bu, Muh menepuk pundakku. Memangnya kau itu gak kapok apa, ha? Ntar ada hantu, lari-lari lagi. Ya takut, tapi penasaran. Udah, gak usah penasaran. Kalau kamu ikut nanti malah repot, ujar Paman. Ya, baiklah kalau begitu, Paman, jawabku. Akhirnya Pak RT, pamannya Muh, dan Pak Jupri pergi ke rumah kos kami. 2 jam lebih mereka pergi, akhirnya mereka kembali. Aku yang duduk di teras bersama Ani dan Muh langsung beranjak berdiri menyambut mereka. Aku kepo dengan cerita rumah kos itu. Assalamualaikum, ujar mereka bertiga. Waalaikumsalam, jawab kami. Paman, saya nungguin Paman dari tadi, ujarku. Lah, ngapain kau itu nungguin pamanku? Jangan bilang mau kepo, ujarmu. Aku meringis. Paman, ayo duduk sini, Paman. Saya mau dengar ceritanya Paman tadi di rumah kos kami. Ada apa? Tanyaku. Pak RT dan Pak Jupri tertawa. Di rumah itu tidak ada apa-apa. Lebih baik kalian pindah saja dari rumah itu, ujar Pak RT. Baik, Pak, jawab kami. Pak RT dan pamannya Muh masuk ke dalam rumah. Aku nahan Pak Jupri. Pak Jupri, maaf, mau nanya. Pak Burhan meninggalnya kenapa, Pak? Kecelakaan mobil. Mobil yang dikendarainya nabrak. Oh, terima kasih, Pak, jawabku. Pak, maafin teman saya yang keponya kebangetan ini ya, Pak, sahut Ani. Pak Jupri hanya tertawa. Kau ini, berhentilah kepo. Apalagi sama hal-hal yang menyeramkan kayak gitu, perintahnya. Ayo ke rumah itu lagi. Ayo, Bang. Lihat, ada apa di rumah itu. Yuk. Ogah, gak nuruti otak gilamu itu aku, Bu, ujar Ani sambil ninggalin aku
dan Muh masuk ke dalam rumah. "Bang," ujarku sambil melempar senyum. "Ogah, mau mati konyol kau pergi ke sana," bentakmu. Akhirnya kami pindah dari rumah kos itu. Menurut cerita pamanyamu, rumah itu banyak sekali penunggunya. Rumah itu dijadikan sarang makhluk halus karena rumah itu digunakan untuk ritual. Di dalam kamar kosong itu, pamanyamu menemukan banyak sekali barang-barang yang digunakan untuk ritual muja. Sesungguhnya harta itu tidak dibawa mati. Janganlah terlalu mendewakan harta. Hal yang sulit dikendalikan oleh manusia itu adalah nafsu. Jika kau tidak pandai bersyukur dengan apa yang kau miliki, tidak pernah puas dengan apa yang kau miliki, maka kau akan selalu merasa kekurangan. Jika kau mendewakan harta dan mengambil jalan pintas yang tidak diridhoi Tuhan, percayalah, hidupmu akan sengsara, bukan hanya di dunia, namun juga di akhirat. Bukankah rezeki seseorang sudah diatur oleh Tuhan? Lalu kenapa kau khawatir akan kekurangan? Demikian sahabat sejuta kisah, akhir dari sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Rumah Kos Bekas Pesugihan. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan terus cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.